Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama saya Bayu Lesmana dengan NIM 20 12 20 375. Alhamdulillahirabbil alamin. Selalu bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala karena atas rahmat dan nikmatnya kita masih diberikan kesempatan untuk menjalani sisa-sisa kehidupan untuk taat beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Salawat dan taslim selalu kita haturkan kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dengan membaca Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Semoga kita mendapatkan syafaatnya di akhir kelak, amin ya rabbal alamin. Pada kesempatan kali ini, di video kali ini kita akan membahas tentang usul fiqih, yaitu ta'arud al-adilah. Baik, mari kita mulai. Ya, kita mulai dari pengertiannya terlebih dahulu. Pengertian ta'arud al-adilah. Ta'arud merupakan, menurut bahasa, berarti sesuatu yang bertentangan atau berlawanan. Kemudian menurut istilah usul terdapat beberapa pengertian di antaranya. Ta'arud adalah saling berlawanan antara dua hujjah yang sama kedudukannya. Di antara keduanya terdapat kewajiban yang berbeda dengan lainnya, seperti halal dan haram, menafikan atau meniadakan sesuatu atau menetapkannya. Itu pengertiannya. Kemudian kita beralih kepada macam-macam ta'arud al-adilah. Yang pertama, ada pertentangan Al-Quran dengan Al-Quran. Yang kedua, pertentangan antara sunnah dengan sunnah. Kemudian pertentangan sunnah dengan qiyas. Kemudian ada pertentangan antara qiyas dengan qiyas. Kemudian kita lanjut kepada metode penyelesaian. Yang pertama, menasah. Menasah artinya meniadakan hukum. Tentunya hukum yang lebih awal itu ditiadakan dan mempertahankan hukum yang lebih lebih terakhir muncul. Itu menasah. Yang kemudian tarjih. Tarjih artinya kita mengambil yang kuat, pendapat yang kuat. Kemudian ada al-jam'u wa taufiq. Al-jam'u wa taufiq yaitu mengumpulkan semua dalil-dalil. Kemudian kita lihat apakah ini murni pertentangan atau ini karena adanya situasi dan kondisi tertentu sehingga dalil tersebut terlihat bertentangan. Kemudian yang keempat, tasaqutul dalilain. Nah, mungkin kita bisa masuk ke contoh-contohnya. Di awal-awal masa Islam, hukum menggunakan khamar. Di awal-awal khamar itu tidak diharamkan dalam Al-Quran. Hanya saja hukumnya itu dilarang mendekati khamar ketika hendak sholat saja. Nah, seiring berjalannya waktu, hukum itu dihapuskan. Kemudian hukum itu berganti menjadi haram walaupun dia ingin melaksanakan sholat ataupun dalam situasi yang lain tetap haram. Itu namanya menasah. Kemudian salah satunya ada lagi contoh dalam sunnah dengan sunnah, dalil hadis. Misalnya kita dapat mengambil contoh ketika hendak turun dari i'tidal, menggunakan lutut atau menggunakan telapak tangan terlebih dahulu. Nah, di sini ada dua dalil yang statusnya sahih. Yang pertama Abu Hurairah meriwayatkan
bahwa ketika kita hendak turun dari i'tidal, posisi hendak sujud, yaitu menggunakan telapak tangannya dahulu. Kemudian ada sahabat lain juga berbeda pendapat, seolah-olah ini bertentangan. Sahabat yang lain mengatakan bahwa Rasulullah SAW ketika hendak sujud, Rasulullah menggunakan lututnya terlebih dahulu. Nah, ini kita bisa mengumpulkan dalil tersebut, lalu kita lihat apakah memang terjadi pertentangan sebenarnya. Sebenarnya tidak bertentangan, karena ini berbeda situasi. Kalau kita lihat, kita cermati, Abu Hurairah itu masuk Islam ketika Nabi Muhammad SAW sudah 3 tahun sebelum wafatnya Nabi Muhammad. Artinya Rasulullah itu sudah dikatakan sudah mulai lemah fisiknya, sudah tidak ikut perang. Artinya ketika orang yang sudah berumur atau berusia sekarang, yang sering terserang yaitu tulang atau lututnya, maka Rasulullah menggunakan telapak tangannya. Kemudian sahabat yang lain menggunakan lutut ketika Nabi Muhammad masih ikut dalam perang, artinya masih kuat gitu kan, sehingga Rasulullah SAW menggunakan lututnya terlebih dahulu. Artinya ini adalah solusi jika Anda ada masalah dengan lutut, maka Anda bisa menggunakan telapak tangan. Sebaliknya, kalau ada masalah dengan telapak tangan, bisa menggunakan lutut terlebih dahulu. Mungkin itu salah satu contohnya. Mungkin itu saja penyampaian dari saya, sedikit pantun dari saya. Pergi berjalan membeli selasih di hari Jumat. Cukup sekian dan terima kasih. Semoga penyampaian ini menjadi bermanfaat. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.